Selamat pagi yang sudah ada di rumah. Apa kabar hari ini? Tentunya saya berharap orang baik-baik saja, bisa sehat selalu. Tentunya apalagi di masa pandemi ini tetap menjaga diri supaya tidak terjadi yang tidak inginkan. Oke, masih berhubung dengan belajar dari rumah atau kelas dari rumah, yang dimana di saat ini kita akan belajar bersama-sama, dan sama-sama dulu yang rumah ada Dev, ada Ana, Rahel, Chris, Velia, Regina, dan Imen. Oke, yang sudah ada di rumah saat ini, yang sudah gabung saat ini, tentunya saya berharap untuk kita bisa mengikuti secara sampai selesai, karena di akhir pertemuan kita tentunya seperti biasa kita akan ada diskusi. Ya, jadi ini adalah pertemuan yang ketiga kalau tidak salah, dan kita sudah masuk kepada, kalau yang lalu masih pengenalan apa-apa saja yang kita lewati, dan tentunya ada beberapa hal lagi yang nanti setelah selesai ini ada beberapa penyampaian yang kita akan sampaikan. Oke, jadi di sini di materi pertama kita tentunya kita nanti akan kebanyakan nanti untuk berikut banyak praktiknya, karena kita akan membuat satu project tentunya dengan menggunakan aplikasi-aplikasi tertentu. Tapi sebelum masuk ke situ, di sini ada sedikit pengenalan, karena ini baru pertama juga untuk kalian lewati, meskipun sebenarnya yang kalian akan temui di sini itu sudah dilewati waktu di kelas 10 dan kelas 11. Oke, sekarang kita akan masuk ke topik pertama kita, yaitu tentang konsep multimedia interaktif. Apa saja yang ada di sini dan menjadi tujuan pembelajaran kita di materi yang pertama kita ini, yaitu ada tiga hal pokok. Pertama, kalian atau siswa mampu atau memahami pengertian multimedia interaktif. Jadi kalian dapat memahami lah tentang apa ini multimedia interaktif. Kedua, memahami jenis multimedia interaktif, ada banyak. Lalu yang ketiga, mengidentifikasi fungsi multimedia interaktif. Jadi ini akan menjadi tujuan Anda ketika di materi yang pertama ini. Nah, mudah-mudahan di waktu yang sangat terbatas, waktu yang sangat singkat yang diberikan juga, kita bisa memaksimalkan, bisa memanfaatkan secara baik. Oke, yang pertama tentang pengertian multimedia interaktif. Oke, di sini sebelum masuk ke dynamic elements, tentunya masalah pengertian multimedia interaktif, coba dari kalian kira-kira siapa yang bisa kasih penjelasan apa sih itu multimedia interaktif? Siapa? Yang terbenak ke pikiran kalian, kira-kira multimedia interaktif itu apa dulu? Apa yang terpikir kalian tentang pengertian tentang multimedia interaktif? Tidak harus mesti bahasa buku, yang penting yang kalian tahu saja. Bisa aktifkan mikrofon kalian yang ada di rumah, untuk Dev mungkin atau Ana, siapa saja terserah. Ini yang menurut pendapat kalian saja di sini. Oke, silakan. Siapa? Yang di rumah. Di sini ada Dev, ada Ana, ada Rahel, Chris, ada Velia, Regina, Email. Kalau bisa aktifkan saja mikrofon, karena ini lagi record juga, supaya kelihatan bahwa kalian itu lagi sementara sama-sama di sini. Seperti itu. Jadi silakan. Oke, yang di rumah silakan.
Siapa yang bisa kasih penjelasan tentang apa suatu multimedia interaktif? Tentunya dari dua kata itu, multimedia dan interaktif. Nah, kalian juga sudah lewat tentunya banyak hal tentang dari kelas 10 dan kelas 11. Kira-kira selama kelas 10 dan kelas 11, apa yang kalian tahu tentang multimedia? Sekarang ke multimedia interaktifnya. Mungkin di yang lalu juga sudah sempat singgung sedikit tentang yang ada di multimedia itu sendiri. Oke, kira-kira apa yang di rumah? Siapa bisa di sini? Ayo. Yang lain bisa aktifkan kamera supaya kelihatan. Ini karena ini masuk di rekaman. Oke, silakan. Siapa? Ada enggak bisa? Atau belum mengerti sama sekali tentang multimedia itu? Oke, saya baca chat saja ya. Kalau salah nggak apa-apa tuh, Sar. Apa? Ini bukan udah. Silakan. Oke, kita jalan. Kita jalan, Sar. Apa kalau menurut Ana? Apa sih itu multimedia interaktif? Desain multimedia interaktif adalah suatu kegiatan aktif yang berhubungan dengan kamera atau media internet. Iya, betul loh. Oke, apa yang dikatakan Ana itu sudah baik dan sudah betul. Tentunya multimedia interaktif ini tentunya berkaitan tentang adanya penggabungan dari teks, video, grafik, animasi, dan suara. Jadi kelima elemen ini digabungkan menjadi satu dan disimpulkan dalam bentuk media interaktif. Nah, kalau berbicara soal interaktif kan, orang tahu adalah interaksi antara pembuat atau aplikasi yang kita laksanakan atau buat, media yang kita buat kepada pengguna itu. Apapun itu, terserah, bisa dalam bentuk company profile, atau bisa bentuk media pembelajaran, atau yang diperlukan dalam misalnya ketika kalian maps juga bisa, itu termasuk bagian-bagian yang ada di situ. Nah, tentunya yang dari berapa yang tadi yang saya katakan, tentunya itu semua jadi atau terwujud karena adanya teks, adanya suara, dan jadi ada elemen-elemen, semuanya elemen-elemen itu terbentuk menjadi satu. Nah, cuma di sini ada dua dibagi dua dalam elemen itu. Pertama dynamic elemen. Nah, dynamic yang kita tahu dynamic itu berkesinambungan, ada pergerakan di dalamnya. Nah, dari 5 elemen yang tadi, yang teks, suara, gambar, animasi, baru apa lagi, video. Nah, ini terbagi dari dua tipe. Untuk dynamic elemen dia terdiri dari video, suara, dan animasi. Nah, kenapa demikian? Kenapa di tiga elemen ini masuk dalam dynamic elemen? Karena dia ada pergerakan di dalam. Jadi berkesinambungan di situ. Misalnya video tentu ada visualnya berkelanjutan, jadi cuma statis seperti itu. Baru audio juga seperti itu, sama yang kayak kalian dengar juga sekarang terpakai background audio itu seperti itu juga. Jadi dia tergolong dalam dynamic element. Baru animasi sama juga karena dia ada pergerakan yang berkelanjutan. Oke, itu yang pertama tentang dynamic elemen yang kita perlu juga tahu dulu sebelum kita lanjut kepada hal yang DPI. Berikut.
Nah, statik. Kalau tadi dynamic, sekarang ke statik. Nah, mungkin yang tadi yang sudah sebutkan, kira-kira apa tadi? Kalau dynamicnya video, audio, dan animasi, kalau statik ini yang apa? Ini tinggal dua. Apa dari dua itu? Oke, yang di rumah. Oh iya, ada yang kasih apa? Seperti lagu gitu tugas. Geser kecil. Oke. Jadi kira-kira dari static elemen kira-kira apa di situ? Kalau tadi dynamicnya video, audio, dan animasi, karena dia memiliki suatu unsur yang berkelanjutan. Kalau yang statik tentunya yang statis. Beda dengan dynamic. Kira-kira kalau statik itu elemennya apa? Oke, Teks dan gambar, Sir. Misalnya? Ada yang tahu? Tadi sebenarnya yang sudah sebutkan di awal itu sebenarnya itu adalah elemen-elemen yang dimana media interaktif itu seperti apa. Jadi dia penggabungan dari 5 elemen itu sendiri. Dan dari 5 elemen itu dibagi dalam 2 bentuk, yaitu dynamic dan statis atau statik. Nah, kalau dynamic tadi itu yang 3, yang video, audio, dan animasi. Kalau statik itu a few moments later. Ayo. Ada yang tahu? Siapa yang bisa jawab sini? Teks dan gambar, Sir. Nah, ya betul. Jadi ini ada terus yang apa? Jadi terima kasih untuk Ana yang telah menjawab. Jadi yang satu adalah teks dan gambar. Kenapa demikian? Karena teks tidak berkesinambungan. Jadi teks yang kita bisa lihat cuma begitu, statik. Dia diam di situ. Juga gambar seperti itu. Sebenarnya gampang sekali, simpel sekali yang kita bisa bedakan dari elemen-elemen ini dibagi dalam 2 hal. Oke, kita lanjut. Itu sedikit pengenalan tentang dari apa itu multimedia interaktif. Jadi multimedia interaktif itu terbagi dalam 2 hal. Oke, sambil ada catatan-catatannya, karena biasanya di akhir pertemuan dan kalian itu memasukkan juga apa yang kalian catat. Jadi ada apa yang kalian pelajari saat ini itu dicatat juga. Oke, yang berikut sejenis multimedia interaktif. Nah, dia terbagi juga dari 2. Ada multimedia interaktif online, baru juga ada yang offline. Nah, kira-kira yang online itu yang gimana? Siapa yang bisa kasih contoh atau mungkin bisa jelaskan kira-kira seperti apa itu? Ada yang lagi yang bisa? Kalau boleh orang lain jangan Ana terus. Coba dari lain juga. Atau coba email. Halo email. Ya, email bisa. Tadi kan kita sudah tahu bahwa elemen-elemen multimedia interaktif ternyata itu semua. Sekarang multimedia interaktif ini dibagi dalam 2 hal dari jenisnya, yaitu ada yang online, ada yang offline. Kira-kira yang online itu seperti apa? Atau tahu nggak arti online? Dalam jaringan, Sir. Dalam jaringan itu. Kira-kira apa-apa saja atau hal apa saja yang tergolong dalam multimedia interaktif online ini, seperti ini. Itu yang kalian pernah selalu jumpai, yang kalian temui setiap hari sebenarnya. Satu atau dua contoh lah, kira-kira apa? Sosial media, Sir. Oke, sosial media.
website, apalagi? Game, Sir. Online. Oh ya, oke. Tepat sekali sih sebenarnya. Jadi seperti itu untuk online yang kita tahu. Kenapa demikian? Kenapa sosial media dan kenapa email bilang game online? Karena ketika kita main game secara online, tentunya ada interaksi di dalamnya. Ketika kita bermain, apakah lewat gadget kita atau mungkin laptop kita atau konsol-konsol yang lain, tentunya itu tergolong di situ. Web juga seperti demikian. Nah, ke depan, tapi proyek kita bukan ke web, jadi kita belum masuk ke interaktif web, tapi ke penggunaan aplikasi yang menggunakan Flash. Jadi nanti kita akan gunakan aplikasi yang bernama Adobe Flash CS 6. Kalau belum ada itu aplikasi ataupun belum terinstall ataupun memang tidak ada perangkat yang mendukung, nanti kasih kabar pasar. Karena kita akan berkelanjutan seperti itu. Di pertemuan-pertemuan kita selanjutnya, kita akan back kembali atau back ke lalu, maksudnya kembali ke lalu ke kelas 11, dan mungkin sudah tidak asing lagi untuk penggunaan aplikasi itu sebenarnya sih. Mungkin saya kurang mau ingatkan kembali secara tutorialnya, secara pelaksanaannya dari step by step tentunya. Dan kita juga nanti akan menggunakan aplikasi-aplikasi pembantu yang lain, misalnya aplikasi pengguna bitmap atau vektor sebagai grafisnya untuk kita import ke Flash sebagai media kita untuk menggunakan atau melaksanakan ini media interaktif ini. Jadi seperti itu. Oke, itu yang online. Sekarang untuk berikut. Nah, ketika kita dengar kata online, sekarang offline-nya kira-kira apa? Itu yang tadi email bilang ada game, ini game yang berbasis online. Yang pasti yang offline sama juga masih tergolong dengan game yang bersifat offline. Ada juga ada sosial media. Nah, kalau yang selain itu, selain game offline, apa kira-kira yang tergolong dalam interaktif offline ini? Coba untuk siapa ya? Coba untuk Regina mungkin, atau Ahmad, atau Filia mungkin. Jadi yang selain dari Ana dengan email yang sudah menjawab tadi, coba untuk dari beberapa orang ini untuk bisa kira-kira seperti apa yang untuk offline. Oke, untuk yang offline kira-kira seperti apa? Oke, yang di rumah. Atau Rahel mungkin di sini, atau Dev, silakan. Kalau boleh dinyalakan mikrofon, dijawab saja langsung. Tapi setelah itu langsung dimatikan supaya tidak mengganggu teman-teman yang lain. Kecuali kalian lagi di tempat yang memang tidak bising atau tidak mengganggu. Oke, yang di rumah. Kalau tadi yang online, sekarang yang offline. Kira-kira apa yang offline? Siapa yang bisa jawab? Tadi Ana sudah memberanikan diri. Nggak usah mau salah-salah, ini nggak usah mau takut salah. Dan ini sebenarnya kalian sudah lewati sebenarnya. Maksudnya sudah pernah alami ketika kalian menjalani kehidupan ini misalnya gitu. Kalau yang offline, online dan sudah, sekarang yang offline apa kira-kira? Menurut pendapat kalian saja di sini. Silakan. Oke, yang di rumah boleh aktifkan video. Karena sering tahu ini kalian lagi di posisi bagaimana. Karena sekarang sementara direkord juga dengan tampilan kalian di saat ini. Jadi saya lihat di sini cuma Ana. Oke, seperti itu. Oke, yang lain coba silakan untuk oke, Dev saja. Kira-kira yang offline seperti apa?
interaktif dalam offline media. Yang orang tak. Oke, kalau PDF kita ribut, coba di yang teman-teman atau Rahel saja. Rahel kan biasa di paper juga bagus. Oke, untuk Rahel, kira-kira yang multimedia interaktif secara offline itu apa saja? Aktifkan mikrofon ya, Rahel. Berapa saja? Mau dia satu, mau dia kalau tahu banyak, silakan. Fotografi. Fotografi itu bukan masuk di dalamnya ya sebenarnya. Tapi secara media interaktif, bukan secara perangkat alat yang digunakan atau konsepnya. Kalau fotografi sebenarnya ketika orang memotret tentu tidak ada interaksi, agak berbeda. Jadi interaksi di sini kita ada sentuhan langsung dengan media yang kita gunakan tentunya. Tapi ini secara offline. Tadi yang online, oke, kalau sosial media, betul untuk sosial media. Karena kalau kita tidak menyentuh atau tidak respon balik kepada alat tersebut sebagai medianya, kita tidak bisa interaksi di dalam. Teks. Teks itu elemen. Jadi untuk Ahmad, teks itu sebenarnya elemen. Elemen yang tergolong di dalam, di bagian multimedia itu sendiri. Oke, siapa yang bisa jelaskan? TV dan radio, Sir. TV dan radio. Bukan sih, itu perangkatnya, alatnya. Oke, begini, kalau kalian masih belum tahu, jadi saya kasih contoh, misalnya, yang saya bilang tadi sih sebenarnya, yaitu media pembelajaran. Sama seperti yang saya gunakan di sini. Misalnya, contoh, anggaplah bukan ini. Misalnya ada aplikasi yang tentang, untuk para adik-adik misalnya, belajar tapi secara aplikasi yang dibuat, bukan alat-alat yang mungkin ada permainan, yang ada tombol-tombol secara hardware. Tapi kita di sini bahas tentang secara softwarenya seperti apa interaksi. Nah, tentunya misalnya permainan adik misalnya dia kasih masuk angka, atau misalnya ada huruf 1 dan 2 dan 3 seterusnya. Jadi dia ambil misalnya 1 tambah 1 berapa? Nah, jadi dia ambil jawaban misalnya 1 tambah 1 sama dengan berapa? 2. Dia ambil, ketika nomor 2 dia taruh di kolom yang menjadi jawabannya. Nah, seperti itu. Itu contoh satu. Nah, itu salah satu contoh. Kira-kira selain tadi media pembelajaran, apalagi selain media pembelajaran? Secara offline ya. Itu juga termasuk game kan? Game tapi untuk anak-anak. Tapi media pembelajaran sini kan bukan cuma dalam bentuk seperti itu. Media pembelajaran kan luas yang berhubungan dengan pembelajaran, tapi ada medianya di situ. Media yang kita buat dalam bentuk interaktif. Meskipun yang lakukan juga ini bukan interaktif. Ini bukan interaktif kecuali lakukan atau buat aplikasi seperti ini atau serekam seperti ini juga, tapi kalian ada interaksi di dalamnya. Kalian ada pergerakan untuk menekan tombol atau hal yang lain. Seperti itu. Oke, selain tadi, media pembelajaran kira-kira apa? Tipografi. Bukan, tipografi itu sebenarnya teks. Tipografi adalah ilmu dasar dari huruf, Rahel. Ya, memang tadi game offline seperti itu sudah bilang. Oke, jadi satu lagi yang menjadi media atau pendukung dalam media offline, yaitu company profile. Company profile di sini
Ada kan yang company profile secara video yang dibuat perkenalkan perusahaan tersebut. Ada juga yang kalau kalian lihat company profile, misalnya kalian datang satu perusahaan, ada layar di situ, mungkin ada layar touchscreen di situ. Di situ mungkin ada penjelasan tentang company profile. Misalnya tombol ini, dia muncul profil dari, misalnya tombol profil, dia akan muncul profil dari perusahaan itu. Mungkin ditekan yang lain lagi, ada mungkin muncul lagi misalnya struktur yang ada di perusahaan itu. Jadi secara offline dan online seperti itu. Oke, dari Zoom juga di sini sudah ingatkan atau kasih tahu bahwa pertemuan kita tinggal 10 menit di sini. Jadi itu gambaran-gambaran kecil saja yang saya mau tekankan supaya kalian paham dulu, mengerti dulu kira-kira multimedia interaktif ini seperti apa. Nah, dan nantinya ke depan mungkin masih ada di besok hari juga, mungkin kalau tidak salah, sesuai jadwal. Saya lupa tadi jadwal gimana. Kalau tidak besok, nanti hari Jumat kalau tidak salah. Nah, jadi kita jadi selama 1 minggu ini kita 3 kali pertemuan, dan saya harap bahwa ketika kalian ada laptop, usahakan ada laptop, karena kita akan bekerja lewat secara daring, secara laptop yang ada, atau perangkat PC atau apapun itu. Karena kita akan menggunakan aplikasi-aplikasi pendukung dalam di sini yang saya akan gunakan yaitu Photoshop sebagai media grafisnya. Sebenarnya bisa buka pakai CorelDRAW juga bisa, terserah tergantung dari kebutuhan atau kenyamanan kita sih sebenarnya. Tapi saya akan mandu dengan membuat dengan Photoshop ini. Aplikasi Photoshop sebagai media grafis, mungkin background-nya, latar belakangnya, atau objek-objek komponen-komponen yang lainnya yang kita akan import nanti ke Flash. Ada Flash sebagai media base kita atau aplikasi dasar kita, aplikasi utama untuk pembuat media interaktif ini. Oke, itu saja, dan silakan aktifkan video masing-masing karena kalau tidak semua mati ini sudah screenshot dan sudah habis waktu kita di sini. Oke, nanti apa yang kalian pelajari saat ini tolong dicatat untuk hal itu supaya nanti ada catatan yang harus kalian masukkan di kelas dojo. Absen juga jangan lupa untuk di kelas dojo dimasukkan karena itu juga sebagai pendataan dan kumpul-kumpul poin tentunya. Karena poin-poin tersebut nantinya akan diakumulasi ke depan dan menjadi nilai tambahan untuk kalian. Oke, sudah di sini. Dan saya akan screenshot. Oke, ambil posisi yang terbaik. Saya mau setting dulu supaya kami screenshot. Oke. 3. Jason mulai aktifkan video. Kamera. Nggak bisa, Sir. Oh, nggak bisa. Oke, mari. Oke, 3, 2, 1. Terima kasih untuk kesempatan saat ini. Nanti kita jumpa lagi di hari Jumat. Tentunya masih akan dilanjutkan juga dengan pembahasan dasar juga di sini. Sebelum kita ke bagaimana kita pelaksanaan pembuatannya. Nanti saya berharap bahwa ketika kalian tidak memiliki media pendukung sebagai komputer PC, bisa ke teman-teman yang lain untuk bisa kerjakan sama-sama. Nanti kita ada project baru, ini nanti akan berlaku juga ketika kalian UKK. Apakah bisa kalian laksanakan ini dengan versi kalian sendiri? Tapi dengan yang saya lakukan ini nanti ke depan, dengan mengikuti dengan apa yang saya lakukan, bikin sama lah seperti itu. Oke, itu saja untuk saat ini dan terima kasih untuk kesempatannya.
Jangan lupa untuk isi absen dan sampai jumpa di lain waktu. Okay, see you. See you next time.